Kemudian yang berikutnya Bu, namanya Abu Sofyan bin Al-Haris. Nah, Abu Sofyan ini dia tuh kan satu susuan sama Rasulullah di Halimah Sa'diyah. Cuman waktu Rasulullah menjadi nabi, dia ini kan penyair, diserangnya pakai syair ya. Ini hater netizen yang paling jahat sama Rasulullah, dia nyerang pakai syair. Dari pihak Islam diserang lagi dengan Hisam bin Sabit. Nah, ini juga penyair. Jadi dari dulu tuh kita diajarkan Bu, kalau berdebat orang ngeluarin buku, kita mesti juga keluarkan buku. Jadi bukan gontok-gontokan itu, bukan. Ini yang cara yang lebih elegan untuk melawan syair-syair orang Abu Sofyan ini. Sama satu susuan sama Rasulullah, tapi dia sangat benci dengan Rasulullah. Waktu penaklukan kota Mekah, waktu penaklukan kota Mekah, justru apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia akan selamat. Tokoh yang paling membenci Rasulullah akhirnya lunak hatinya, masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, apa kata Rasulullah? Abu Sofyan, aku berharap engkaulah saudaraku yang akan menggantikan Hamzah. Rupanya terbukti sebenci-benci itu Abu Sofyan dengan Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, sudah menaklukkan kota Mekah, pergilah ke menaklukkan di perang Hunain. Pas perang Hunain itu Pak, orang Islam merasa jumawa, sombong, diserang kesombongan karena baru habis menaklukkan kota Mekah. Udah merasa hebat umat Islam waktu itu. Apalah orang-orang di Hunain nih, kecil nih. Di situ karena kesombongan tuh hancur umat Islam dibuatnya. Rupanya mereka tegak di sisi-sisi bukit, dari atas tuh diserangnya. Tunggang langgang umat Islam lagi. Yang tinggal ngawal Rasulullah siapa? Abu Sofyan. Itu dibuktikan ya. Dilindungi ya Rasulullah Bu ya, sampai di bagian kalian yang selama ini berjanji melindungi Rasulullah, karena hal ini kalian melarikan diri, bukankah kalian siap mati untuk beliau? Itulah baru terbakar oleh pasukan umat Islam, baru menang jadinya. Udah lari tunggang langgang. Di situ Abu Sofyan buktikan kesetiaannya kepada Rasulullah. Disitulah menang balik umat Islam Bu. Tapi Rasulullah sempat kena lembing perutnya. Makanya Rasulullah tuh waktu itu selesai perang Hunain, sholatnya Bu miring ke kiri tangannya sambil memegang tombak itu. Makanya ada orang sekarang Bu takbiratul ihram kemari tangannya Pak. Itu dia waktu itu mungkin guru-gurunya belajar di saat Rasulullah perutnya kena lembing. Dia semua gerakan Rasulullah itu Bu, pasti ada sesuatunya kenapa beliau lakukan itu, kenapa beliau lakukan itu. Jadi orang gerakan sholat orang ini sebetulnya berdasar semuanya Pak. Makanya kita tidak bisa Bu mengatakan misalnya ada orang pakai bismillah, ada orang pakai alhamdulillah. Sahabat yang berada di depan mengatakan dasar al-fatihah itu bismillah, karena dia di depan kan tidak pakai mic. Yang ikut sholat jamaah itu banyaknya waktu zaman Rasulullah tuh. Setahu aku Rasulullah langsung alhamdulillah. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya Pak. Yang pakai bismillah bagus. Syekh Abdurrahman Sudes, imam besar Masjidil Haram, waktu jadi imam di Masjid Istiqlal dia baca bismillah. Padahal mereka tidak pernah memulai dengan bismillah. Jadi itu enaknya sebetulnya, bukan untuk dipertentangkan dulu. Nah, jadi kaya umat Islam nih, apapun sebetulnya yang dibuat ada dasarnya. Tapi kalau memang yang dibuat-buat betul lah, itu baru yang tidak boleh. Nah, setelah itu udah bunyi nih. Allah. Jadi Bu ya, dengan masuknya Islam Abu Sofyan walaupun terlambat tapi sangat berkesan bagi umat Islam. Permusuhan runtuh semuanya karena cara Rasulullah pandai Pak. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia akan selamat. Jadi umat Islam ini harus bisa membesarkan hati orang.
harus pandai mengumbu-umbu orang. Ini memang ada Bu, ada nenek-nenek yang suka dipanggil Uni, kita panggil dia Uni. Kan ada Pak, enggak mau tua Bu, pokoknya dipanggil orang dia nek, marah dia. Nenek Uni, gitu. Panggil Uni. Jadi kita harus bisa membesarkan hati orang. Saya punya teman Bu, umur sudah tua, tapi dia manggil saya abang. Pokoknya saya ini abang dia, adik-adik saya. Cuman kadang mencontohkan cerita sama orang macam tak sopan saya. Saya abang ini dimarahkannya, saya ketemu di Masjid Al-Falah. Kau ni Riz, kurang ajar kau Riz. Tak kapan saya ngomong macam itu Bu. Celakalah saya menggitukan orang tua Pak. Cuman dia mencontohkan semua orang itu, bangga dia dipanggil dengan namanya. Ya panggil dengan nama. Ada nenek sini yang mau dipanggil Uni, panggil Uni. Itu ya cara pokok. Apa yang membuat hati orang besar itu dibuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.